Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Alhamdulillah bi ni'mati tatimmus shalihat. Thanks to Allah for all kindness. Salawat and salam for our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hello, good morning everyone. Good morning Soleh Solehah. How are you? I'm good that you are okay. Even you stay at home and we learn from home, teacher berharap itu tidak mendiskreditkan arti dari belajar itu sendiri. Karena apa? Karena study is not just in a school. Study is everywhere and every time. Belajar itu di mana saja dan kapan saja. Dan insya Allah, this pandemic gives us much lesson. Pandemi ini, suasana seperti ini, dan skenario hidup yang Allah tetapkan seperti ini, insya Allah akan memberikan hikmah yang banyak kepada kita. Kita akan dapat lesson. Karena apa? Karena yakinlah takdir Allah adalah takdir terbaik. Yakinlah skenario Allah adalah skenario terbaik. Dan Allah sudah aturkan ini pada hidup kita, pada keseharian kita. Berarti ada kebaikan di sini. What we have to do is, apa yang mesti kita lakukan adalah berusaha menemukan lesson, pelajaran atau hikmah dari hari-hari yang seperti ini. Jangan mengeluh dan selalulah stay safe and juga stay husnuzon sama Allah, sama semua orang di sekitar kita dan sama keadaan. Keep smile, soleh soleha. I'm Teacher Mariam and we will learn English together. Oke, soleh soleha. Materi kita kali ini adalah tentang things in the classroom. Do you know what is things in the classroom means? Things in the classroom adalah benda-benda yang biasa yang ada atau yang terdapat di dalam kelas. Apa saja ya benda-benda yang ada di dalam kelas? I have prepared a video for you. So you have watching time. English Sing Sing. School supplies. What's in your backpack? It's my book. I can read. Book. Book. It's my notebook. I can write on it. Notebook. Notebook. These are my scissors. I can cut the paper. Scissors. Scissors. It's my glue. I can stick them with it. Glue. Glue. It's my tape. I can put them with it. Tape. Tape. Is this your pencil case? Yes, it is. Pencil case. Pencil case. What's in your pencil case? These are my pencils and pens. I like to write. Pencil. Pencil. Pen. Pen. It's my eraser. I can erase and write again. Eraser. Eraser. It's my highlighter. I can mark with it. Highlighter. Highlighter. It is my ruler. I like to measure.
Ruler. Ruler. These are my color pencils. I can draw a rainbow. Color pencil. Color pencil. There are things for school in my backpack. Review. Book. Notebook. Scissors. Glue. Tape. Pencil case. Pencil. Pen. Eraser. Highlighter. Ruler. Color pencil. Alhamdulillah antum sudah watch video sebelumnya. Jadi apakah yang antum dapatkan di video sebelumnya? Jadi banyak ya school supplies kata dia. Benda-benda atau barang-barang atau kebutuhan-kebutuhan yang kita butuhkan di sekolah atau yang sering muncul di dalam kelas atau yang ada di dalam kelas. Tadi sudah banyak tuh, ada book, notebook. Teacher yakin dan percaya antum tahu artinya. Jika ada yang belum tahu artinya, that's your job. Jadi di situ antum bisa cari. Karena apa? Karena belajar itu explore. Jadi teacher juga akan menyediakan di slide ini beberapa kosakata lagi. Ada yang sudah ada di video sebelumnya, ada yang new atau tidak ada di video sebelumnya. Okay, the first one is paper. Repeat after me. Paper. Paper. Artinya adalah kertas. Next, ruler. Ruler. Artinya adalah penggaris. Desk. Desk. Artinya adalah meja. Chalk. Chalk. Chalk itu artinya kapur. Tapi kita sekarang nowadays, we don't use chalk anymore. Kita nggak gunakan chalk lagi di sekolah kita ya. But we use marker. What is marker? Ya, betul. Spidol. Next, board. Board. Artinya adalah papan. Bisa whiteboard, papan tulis putih seperti yang kita gunakan di sekolah kita, atau blackboard, papan tulis hitam yang bisa digunakan kalau kita menggunakan chalk atau kapur. Next, chair. Chair. Artinya adalah, oh benar sekali. Next, clock. Clock. Artinya adalah jam. Lebih tepatnya tuh jam dinding. Kalau kita mau ngomong jam tangan, itu watch. Next, bag. What is bag? Bukan di belakang ya, tapi yang bisa kita gendong di belakang. Apa itu? Yang mengisi, yang berisikan ATK-ATK antum. Yaps, benar. Tas. Sharpener. 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 Artinya peruncing. Map. Map. Antum tahu nih artinya map. Karena di Gojek ada, yaitu Google Map ya. Atau artinya peta. Oke, good. I have some sentence for you. Ada beberapa kalimat yang sudah teacher sediakan di antum di slide ini. Tapi kita lihat nih, kita mau belajar apa ya di slide ini ya? Kelompok pertama, itu teacher kasih gambar. Satu orang memegang buku, di bawahnya orang memegang pena. Dan kalimat yang ada di antara mereka adalah, this is a book. This is a book. This is a globe. This is a globe. This is a whiteboard. This is a whiteboard. This is a marker. This is a marker. This is a pen. This is a pen. Semua kelompok ini menggunakan
kalimatnya sama di depannya, yaitu this is. Dan gambarnya orang memegang buku di atas dan orang memegang pena di bawah. Adakah yang bisa menyimpulkan this is ini maksudnya apa? Sebelum kita jelaskan, kita pindah ke kalimat sebelahnya, yaitu that is. Di gambarnya antum bisa melihat bahwa benda kursi itu lumayan jauh dari orangnya dan dia menunjuknya. Menunjuknya dari jauh atau tidak menyentuhnya gitu ya. Dan kalimatnya ada beberapa. Ulangi juga ya. That is a map. That is a map. That is a chair. That is a chair. That is a sharpener. That is a sharpener. That is a clock. That is a clock. Oke, kita sudah selesai mempronounce-nya. Antum mesti ikuti loh. Jadi ketika teacher ngomong tadi, antum ikuti. Nggak boleh silent aja. Kalau antum belum ikuti, replay. Ulangi lagi nanti. Karena supaya terbiasa ya lidahnya. Sekarang kita udah melihat kelompok kalimat sama gambarnya juga berbeda. Di sini orang memegang langsung bendanya, di sebelah sini orang menunjuk dari jauh. Berarti tahukah perbedaannya? Benar, soleh-soleha. Perbedaannya adalah ketika kita menggunakan this is artinya ini, that is artinya itu. Perbedaannya adalah kalau this is kita memegang benda tersebut atau kita dekat dengan benda tersebut. Jadi contohnya, kalau teacher memegang sebuah botol minum, seperti ini, maka teacher akan bilang, this is a bottle. This is a bottle. Seperti itu. Ini adalah sebuah botol. Teacher pegang ya, atau dekat sama teacher bendanya ya. Tapi kalau that is, itu in otherwise. Sebaliknya. Jadi barangnya lumayan jauh dari kita dan kita nunjuk. Contoh, di ruangan teachernya ada kipas angin. Dan itu lumayan jauh dari teacher. Teacher cuma bilang, there is a fan. Itu adalah kipas angin. Teacher nggak megang kipas anginnya. Tapi kipas anginnya ada di yang terjangkau oleh mata teacher, tapi teacher tidak menyentuhnya. Maka itu we call that by that is. Atau itu adalah. Nanti ada worksheet loh tentang materi ini. It's reading time. Waktunya membaca. Teacher sudah sediakan sebuah short text atau teks pendek untuk antum. Teacher baca and you repeat after me. Antum ulangi setelah teacher membaca. Oke? There are story books in the bookcase. Fulan is choosing a book. He likes books. Kita artikan sama-sama ya. There are ada. Ada apa ya? Story books. Ada buku. Tepat sekali, buku cerita. Ada buku cerita in the bookcase. Di rak-rak buku. Fulan is choosing a book. Fulan ini nama orang. Fulan sedang memilih sebuah buku. He likes books. Dia menyukai buku. Kalau si Fulan likes books, berarti dia likes reading dong. Itu adalah kebiasaan positif yang mesti kita tiru dari si Fulan. Fulan suka membaca. As you know, untuk antum, for your information, FYI, reading is a door of the knowledge. Membaca itu adalah pintu bagi pengetahuan. Jadi kalau antum pengen punya banyak ilmu, pengen menginputkan banyak informasi ke kepala antum, you have to read. Antum harus membaca. Baca apa aja, Cer? Banyak. Bisa baca dongeng, bisa baca ensiklopedi, bisa baca buku sirah. Dan jangan lupa, don't forget, the most important book that you have to read is, tahu apa? Buku paling penting yang harus antum baca adalah Al-Quran. Kenapa you have to read Al-Quran? Karena Al-Quran adalah pedoman hidup. Jadi kalau, coba gini ya, antum beli sebuah produk baru nih, dan disediakan buku petunjuk penggunaan. Antum nggak tahu gunakannya gimana. Kalau antum nggak baca buku petunjuknya, kira-kira antum menggunakan barang tersebut dengan baik, dengan tepat, atau tidak? Kemungkinan besar tidak. Dan kemungkinan terburuknya ialah, antum bisa saja merusak barang yang baru saja antum beli. Jadi perlu dong baca buku petunjuk sebelum kita menggunakan barangnya. Begitu juga antum hidup di dunia.
Kita hidup di dunia ini bukan asal-asal aja Allah ciptakan. Jadi kita hidup menggunakan fasilitas yang Allah beri, menggunakan pinjaman tubuh yang Allah kasih. Cara menggunakannya gimana? Baca Al-Quran. Kita tanya ke buku pedomannya. Jadi mata untuk apa sih? Tangan untuk apa sih? Semuanya untuk apa sih? Kita baca petunjuknya. Sehingga kita tidak salah guna. Kita nggak salah gunakan semua potensi yang Allah beri ke kita. Oke? Oleh karena itu, don't forget to reading. Jangan lupa membaca dan jadikan membaca salah satu kebutuhan kita. Yang paling penting adalah pertama membaca Al-Quran. Kemudian antum bisa baca-baca banyak lagi buku, ensiklopedi, dongeng. Muhammad Al-Fatih juga sudah ada loh komiknya. Nah, itu juga lumayan luar biasa menarik. Jadi, teacher advice antum, teacher challenge antum, baca buku banyak-banyak. Oke? Oke, soleh-soleha. Tadi antum sudah ada, teacher sudah bilang tadi sebelumnya ya, di slide sebelumnya akan ada worksheet bagi antum. Worksheet itu adalah LKS, lembar kerja antum. Jadi it's exercise time. TM has attached a worksheet on your Google Classroom. Teacher sudah attach worksheet di Google Classroom antum. Do it with a big smile. Lakukan itu dengan senyum yang lebar. Tersenyum dulu. Don't forget to smile. Worksheetnya nanti ada dua. Worksheetnya satu, cuman ada dua task, ada dua tugas. Yang pertama itu antum nanti berkaitan dengan materi that is and this is. Yang kedua itu ada antum melengkapi blank letters from a word. Jadi antum melengkapi huruf-huruf yang masih kosong dari sebuah kata. Dan pastinya kata itu adalah tentang things in the classroom. Selamat bekerja! Okay, we come to the end of the slide. Soleh-soleha, thanks for your kind attention. Teacher berterima kasih atas perhatian antum. Don't forget to explore more. Jadi ingat, kita perlu mengeksplor lebih dari ilmu yang sudah dikasih. Kita harus melakukan pengembangan. Kalau seandainya di video ini teacher sudah kasih antum new vocabularies, dan antum harus explore lebih. Karena apa? Karena English itu adalah mapel atau mata pelajaran yang butuh dieksplor lebih. Kita perlu gain lagi, kita perlu tingkatkan lagi, kita perlu encourage lagi, kita perlu pokoknya kita perlu tambah dengan secara mandiri. Jadi karena itu antum harus explore lebih, oke? Dan sering-sering ucapkan. Kalau antum jumpa penghapus, bilang eraser. That is eraser. Kalau antum jumpa pensil, megang pensil, this is a pencil. Rajin praktekkan. Karena speaking kita akan terlatih ketika antum rajin mempraktekkan. I challenge you to practice it with your parents. Jadi silakan praktekkan kata-kata things in the classroom dengan orang tua, dengan sister, with your brother, or with neighbor. Boleh juga dengan tetangga. Okay? If you have any question, you can ask me. And you can find me at Mariam Clary on Instagram and Mariam Ramli on YouTube. If you want, please like, share, and subscribe. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh my God, I forget it. We have to close our meeting by doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. I'm so sorry for mistakes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.